Well, hello everyone, balik lagi bareng gue di sini dan alhamdulillah ini udah episode ke-6 kita membahas tentang Sirah Sahabiyah alias kisah tentang sahabat-sahabat Nabi. Sebelumnya gue mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua, pokoknya thank you banyak yang udah subscribe, udah like, udah komen, thank you. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan ke kalian bisa bermanfaat dan nyampe ke hati kalian termasuk ke hati gue juga. Buat kalian yang baru di channel gue, welcome. Gue upload video tentang cerita kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para sahabat-sahabat Nabi maksud gue, sorry. Dan juga Sirah Nabawiyah atau kisah perjalanan hidupnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. So, buat kalian yang suka dengerin cerita tapi bukan dongeng, pastikan kalian untuk tidak skip video ini dan subscribe ke channel gue karena gue akan selalu membahas cerita yang bukan dongeng, tentunya adalah kisah nyata berisi tentang tokoh-tokoh inspiratif, tokoh-tokoh yang bukan tokoh fiksi, tokoh-tokoh yang adalah kesatria-kesatria tapi bukan tokoh fiksi, dan yang kalian lihat di kehidupan sekarang kayak Iron Man, Aquaman dan lain-lain, gue jamin itu akan kalah jauh dibandingkan dengan mereka-mereka ini karena mereka ini bukan fiksi ya. Mereka ini, kalau si Iron Man dan lain-lain adalah tokoh karangan, tokoh yang dikarang oleh imajinasi penulisnya. Tapi kalau yang tokoh yang gue bahas ini, mereka ini benar-benar kesatria tapi mereka ini bukan fiksi ya teman-teman. Oke, mereka ini bukan fiksi, mereka pernah hidup dan juga tercatat dalam sejarah, dan gue pastikan ini bukan dongeng. Jadi buat kalian jangan skip dan tonton sampai habis. Oke, well, di episode ke-6 kali ini kita akan bahas tentang satu tokoh lagi yang mulia, salah satu sahabat Nabi yang mulia yang dia diberi julukan sebagai pembela Nabi atau Hawari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia selalu menjaga Nabi dan selalu dekat dengan Nabi. Dia bernama Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam lahir dari rahim seorang yang mulia, tantenya Nabi yang bernama Sofiyah binti Abdul Muthalib. Jadi statusnya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ini adalah sepupunya Nabi karena ayahnya Nabi yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib itu bersaudara satu ayah dengan Sofiyah binti Abdul Muthalib, ibunya Zubair bin Awam tokoh kita kali ini. Dan ibunya Zubair bin Awam sendiri terkenal sangat masyhur di kalangan sahabiyat ya, seorang wanita yang kuat, yang perkasa. Dia mendidik anaknya dengan sangat keras sehingga anaknya ini kelak akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Zubair bin Awam bernama Zubair bin Awam bin Huwailid bin Asad. Jadi itu nasab dari ayahnya ya, dari ayahnya Zubair bin Awam bin Huwailid bin Asad. Nah, sedangkan dari ibunya sendiri, ibunya itu adalah tantenya Nabi yang bernama Sofiyah yang tadi gue sudah jelaskan ya, Sofiyah binti Abdul Muthalib. Jadi Zubair bin Awam ini secara jalur dia bersepupu dengan Nabi ya, dari sisi ibunya. Ibunya Zubair bin Awam sendiri terkenal sangat masyhur ya di kalangan sahabiyat. Beliau ini terkenal dengan wanita yang sangat kuat. Jadi beliau ini mendidik anaknya itu dengan sangat keras sekali ya, tegas dan keras sekali. Bahkan pernah suatu ketika Zubair bin Awam ini masih kecil, dia sempat ditinggalkan sendirian di dalam kegelapan. Kenapa? Karena ibunya ini Sofiyah binti Abdul Muthalib radhiyallahu anhu ini ingin anaknya ini kelak menjadi seorang yang sangat pemberani. Dan memang benar, ternyata kelak Zubair bin Awam adalah menjadi pemimpin yang sangat pemberani. By the way, ibunya Zubair bin Awam sendiri juga masuk Islam ya, Jadi pada saat awal-awal Nabi diutus menjadi rasul, kemudian Nabi sempat mengumpulkan kerabat-kerabatnya termasuk tantenya ini yang bernama Sofiyah ini, dan di situ Sofiyah mengikrarkan bahwa beliau juga masuk Islam. Jadi beliau termasuk ke dalam orang-orang yang pertama masuk Islam atau sebutannya adalah as-sabiqunal awwalun, termasuk dengan anaknya Zubair bin Awam. Dan Zubair bin Awam ini adalah termasuk satu dari 10 orang sahabat
sahabat yang terbaik ya, yang dijamin masuk surga. Di antaranya adalah ini, Zubair bin Awam. Jadi ada kata Nabi dalam hadis yang sangat sahih itu yang kita tahu semua, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolha di surga, dan Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, dan gue lupa lagi dua lainnya, Sa'ad bin Abi Waqqas sama satunya Zaid bin siapa gitu. Afwan ya, bisa di komen kalau yang tahu. Jadi perbedaan umur antara Zubair bin Awam dengan Nabi ini kalau tidak salah 25 tahun ya. Jadi pada saat Nabi diutus menjadi Nabi di usia 40 tahun, saat itu umurnya Zubair bin Awam ini baru 15 tahun. Dan dia masuk Islam di umur 15 tahun. Di usia yang sangat muda, dan memang rata-rata para pengikut Nabi itu adalah anak-anak muda. Kaum muda, 10 orang di antara 10 orang yang dijamin masuk surga itu kalau tidak salah 5 orang di antaranya itu usianya di bawah 20 tahun teman-teman ya. Jadi bayangin sendiri, jadi memang anak muda itu yang menjadi pondasi gitu, jadi pondasi satu bangsa gitu. Jika anak mudanya baik, maka insya Allah bangsa itu akan baik. Makanya buat Anda anak-anak muda di sana ya, pastikan untuk kalian mendengar kisah tentang orang-orang ini, karena kisah mereka ini sangat inspiratif sekali. Dan mudah-mudahan dengan mengenal mereka, mengetahui tentang kisah hidup mereka, akan membuat perubahan besar buat bangsa kita ke depannya untuk menjadi lebih baik. Karena selalu seperti yang gue bilang bahwa sebenarnya sejarah itu berulang ya teman-teman, sebenarnya sejarah itu berulang. Jadi ya, kita memang harus belajar dari sejarah, karena orang-orang ini sudah hidup dahulu sebelum kita, dan mereka sudah mengetahui banyak hal tentang kehidupan dibandingkan kita. Makanya kita sangat harus untuk mempelajari tentang kisah hidup mereka ini, orang-orang mulia ini radhiyallahu anhu, orang-orang yang kata Allah telah ridho kepada mereka. Nah, ketika masuk ke Islam, tentunya Zubair bin Awam ini mendapat penyiksaan dari paman dari jalur ayahnya ya. Ayahnya, by the way, gue belum kasih tahu di awal tadi, ayahnya sudah meninggal dari sebelum masa kenabian. Jadi ayahnya tidak sempat menemui masa kenabian, sudah meninggal duluan, dan beliau cuma hidup dengan ibunya saja. Tapi pada saat beliau awal-awal masuk Islam itu, beliau sempat disiksa oleh pamannya dari jalur ayah ya. Jadi dia tuh disiksa tuh dengan cara tuh tubuhnya dia tuh digulung dengan tikar, kemudian dikasih uap yang sangat panas gitu, untuk memaksa di situ, menyiksa biar Zubair bin Awam ini mau keluar dari Islam. Tapi kata Zubair bin Awam di situ, dia bilang, demi Allah saya tidak akan pernah kembali kepada kekufuran. Jadi luar biasa, anak umur 15 tahun sudah bisa seperti itu. Bisa teman-teman bayangin sendiri seperti apa dahsyatnya imannya para sahabat-sahabat Nabi ini. 15 tahun loh teman-teman. Usia 15 tahun, kira-kira teman-teman lagi pada ngapain tuh? Lagi pada, kalau di zaman sekarang paling lomba-lombaan postingan di sosmed mana yang lebih kece kayak gitu ya. Nah, para sahabat ini beda banget teman-teman. Bayangin, baru masuk Islam ujiannya sudah begitu. Dan banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang diuji secara fisik, disiksa, pokoknya secara mental mereka dibully habis-habisan oleh sukunya. Pokoknya mereka ini adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang sangat layak untuk kita jadikan idola teman-teman. Makanya teman-teman harus share video ini biar semua orang pada tahu bahwa dulu ada tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh kita yang sangat layak untuk kita jadikan idola, yang jauh lebih hebat daripada Iron Man dan teman-temannya itu yang di Avenger ya. Walaupun gue sendiri juga suka nonton Avenger, tapi itu just for fun aja, untuk hiburan aja, jadi nggak sampai ke hati. Nah, kalau kita ngefans harus sama orang-orang seperti ini, karena mereka ini bukan tokoh fiksi, sekali lagi ya, mereka ini bukan tokoh fiksi, melainkan mereka ini adalah orang-orang yang pernah hidup, dan juga apa ya, kalau gue mau ilustrasikan tuh, mereka tuh ya bener-bener kayak Iron Man dan teman-temannya, tapi versi bukan fiksi, versi fakta, apa sih namanya? Ya versi ini loh, versi nyata gitu loh. Jadi ini kalian bisa temukan di dalam diri mereka semua ini. Jadi kalian wajib untuk mengetahui dan mengenal mereka. Nah, jadi keutamaan Zubair bin Awam ini cukup banyak ya. Termasuk diantaranya beliau adalah termasuk dari 1 dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi Zubair bin Awam ini sudah dijamin masuk surga teman-teman ya. Bersama dengan beberapa orang sahabat Nabi yang lain yang termasuk ke dalam 10 orang itu yang tadi gue udah sebutkan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Tolha, Zubair, Sa'ad, dan lain-lain.
Dan Zubair bin Awam ini termasuk salah satu sahabat yang sangat kuat dan sangat pemberani. Bahkan dikatakan satu orang Zubair itu bisa melawan 1000 orang pasukan musuh gitu. Karena beberapa kali di kiprahnya di perang-perang, apalagi di perang apa tuh yang dia maju sampai ke depan pintu gerbang musuh, kemudian dia membaca satu persatu dan dia balik lagi tuh. Kemudian dia maju lagi sampai ke belakang barisan musuh, dia membaca satu persatu, kemudian dia balik lagi. Jadi luar biasa pemberaninya Zubair bin Awam ini, sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga pernah memuji keberanian daripada Zubair bin Awam ini gitu. Jadi Masya Allah, Ali saja tuh sangat pemberani sekali. Kita tahu bagaimana Ali bin Abi Thalib, kita tahu bagaimana keutamaannya, tapi Ali juga memuji kehebatan daripada Zubair bin Awam ini. Dan ini semua tidak lepas daripada didikan yang sangat keras oleh ibunya yang bernama Sofiyah binti Abdul Muthalib tadi yang gue sebutkan. Sampai ada salah satu pamannya Zubair ya, dari sisi ibu, yang mengatakan, wahai Sofiyah, apakah engkau ingin membunuh anakmu gitu ya. Karena keras sekali Sofiyah dalam mendidik Zubair, tapi Masya Allah karena tegasnya ibunya dalam mendidiknya, sehingga Zubair bin Awam tumbuh menjadi anak yang pemberani, yang sangat luar biasa, yang tercatat dalam sejarah, yang kita kenal dengan pembelanya Nabi. Dan beliau banyak sekali mendapat pujian dari sahabat-sahabat Nabi dan para ulama-ulama yang dinukil dalam kitab-kitabnya mereka. Nah, Zubair bin Awam sendiri pada awalnya menikah dengan putrinya Abu Bakar ya, yang bernama Asma binti Abu Bakar. Nah, istrinya Zubair bin Awam ini yang bernama Asma binti Abu Bakar ini, tentu saja beliau punya kisah yang luar biasa juga ya, perempuan yang mempunyai julukan perempuan dengan 2 ikat pinggang. Jadi itu ada kisahnya tentunya kenapa beliau diberi gelar seperti itu. Dan juga beliau ini adalah orang yang pada saat Nabi dengan ayahnya Abu Bakar sedang bersembunyi di Gua Sur waktu ingin hijrah ke Madinah ya, sedang bersembunyi karena ingin dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Ini beliau ini ya, istrinya Zubair bin Awam ini bernama Asma bintu Abu Bakar ya radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia juga ini, yang mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya dan juga untuk Nabi ya. Jadi luar biasa juga nih istrinya daripada Zubair bin Awam ini. Jadi saudaranya Aisyah tapi beda ibu gitu dengan istrinya Zubair ini, Asma binti Abu Bakar. Dan dari pernikahannya dengan Asma binti Abu Bakar ini melahirkan beberapa orang anak yang sangat masyhur, yang sangat terkenal ya, sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang sangat terkenal, yang kelak akan menjadi pemimpin dan menjadi ulama ya. Anak-anak daripada Zubair bin Awam ini yang kita kenal yang sangat masyhur, yaitu Abdullah bin Zubair, kemudian ada Mus'ab bin Zubair, kemudian ada Urwah bin Zubair. Tentu mereka punya kisah-kisah yang luar biasa yang nanti kita akan jelaskan lagi ya. Kisah mereka itu luar biasa. Abdullah bin Zubair ini sama Urwah bin Zubair sama Mus'ab bin Zubair yang menikah dengan salah satu putri daripada tokoh kita yang kita bahas kemarin, Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Tentu Abdullah bin Zubair ini Zubair bin Awam ini termasuk berhasil ya dalam mendidik anak-anaknya, karena anak-anaknya kelak menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi para pemimpin dan juga menjadi ulama gitu ya. Seperti anaknya Mus'ab itu kelak dia akan menjadi gubernur di Irak, dan Abdullah bin Zubair itu menjadi khalifah di mana gitu, gue lupa. Dan Urwah bin Zubair ini menjadi ulama yang sangat ulama di antara para sahabat ini. Beliau terkenal dengan beliau itu terkenal sebagai ulama gitu. Jadi karena beliau ini dekat dengan Ibunda Aisyah, karena posisinya mereka itu Ibunda Aisyah itu adalah bibinya, dan dia mendapat banyak sekali pelajaran hadis-hadis. Dia banyak belajar dari Ibunda Aisyah, dan dia ini kelak akan menjadi ulama yang sangat masyhur di kalangan tabi'in ya. Ini Urwah bin Zubair ini yang nanti kisahnya akan kita jelaskan. Itu luar biasa banget loh kisahnya Urwah. Cobaan hidupnya luar biasa, tapi beliau itu sangat gimana ya, anteng banget gitu hidupnya, walaupun cobaannya itu sangat luar biasa. Nanti kita akan jelaskan buat teman-teman ya. Jadi pastikan untuk aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan pas upload video baru.
Zubair bin Awam sendiri terkenal dengan sahabat yang kaya raya ya. Jadi Zubair bin Awam ini kaya raya sekali ya, dan dia memiliki banyak budak atau hamba sahaya, dan dia juga terkenal sangat dermawan, sangat gemar sekali bersedekah gitu, bersedekah, sadaqah, bukan hantu Jepang ya, sadaqah. Nah, selain menikah dengan Asma binti Abi Bakar ya, Zubair bin Awam ini memiliki beberapa orang istri ya. Yang tercatat itu ada 7, tapi maksudnya pada saat ada yang meninggal beliau menikah lagi begitu. Jadi pada saat meninggal ya, biasa para sahabat tuh seperti itu ya, jadi mereka itu istrinya selalu maksimal 4 gitu ya. Jadi tapi jangan samakan dengan zaman kita sekarang gitu ya. Artinya kalau Anda mau berpoligami, berarti Anda harus mematangkan dulu rumah tangga Anda, baru Anda berpoligami. Kalau Anda sudah mempunyai ilmu dan juga uang yang cukup, dan itu diniatkan karena Allah, tidak apa-apa gitu ya. Karena di Al-Quran memang Allah mengatakan gitu, nikahilah perempuan itu 1, 2, 3, 4, tapi jika mampu adil, jika engkau tidak bisa adil maka 1 saja. Tentu itu pembahasannya beda ya, cuman ini buat ini aja, intermezzo aja. Oke. Jadi Zubair bin Awam sendiri memiliki banyak anak dari beberapa orang istri. Selain yang gue sebutkan tadi yang sangat masyhur itu, ada beberapa anak juga ya. Afwan, gue tidak dapat jumlah yang sesungguhnya itu berapa, tapi yang pasti banyak ya. Yang gue dapat tuh yang pasti banyak, cuman berapa jelasnya itu gue nggak tahu. Jadi kalau ada yang tahu bisa komen di bawah, atau kalau kalian mau tahu lengkap mungkin kalian bisa cari sendiri di Google biar bisa lebih, atau kalau kalian mau cari di buku-buku kitab-kitab para ulama mungkin akan dapat yang lebih akurat daripada gue. Nah, pada tahun 35 Hijriyah ya, seperti yang sudah gue jelaskan berkali-kali di beberapa episode ya, tentang kematiannya Khalifah Utsman bin Affan ya, yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah ya. Di saat itu terjadi umat muslim menjadi terpecah belah, pokoknya karena khalifahnya, pemimpinnya dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Karena pada saat itu penyerangan terjadi, ada banyak sekali orang yang masuk ke dalam rumah Amirul Mukminin ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan kepala Utsman dipenggal dan tidak diketahui siapa yang sesungguhnya menjadi pembunuhnya. Sehingga pada saat itu karena ada beberapa kaum muslimin yang mau agar pembunuhnya Utsman ditangkap dulu, dan beberapa yang lain mau agar bayat dulu seorang khalifah, kemudian mereka membaiat Ali ya, Ali bin Abi Thalib kemudian dibayat setelah Utsman wafat. Dan di situ terjadi 2 kubu sahabat. Jadi sahabat itu menjadi terpecah belah menjadi 2 kubu gitu ya, antara kubunya Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu dan juga kubunya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun sesungguhnya ini adalah hal yang sangat sensitif sekali untuk kita bahas ya, karena tidak boleh sembarangan riwayat kita ambil, karena takutnya kita berprasangka buruk kepada sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri Allah telah menyebutkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang telah Allah ridhoi gitu ya. Nah, singkat cerita, akhirnya terjadilah satu perang yang menjadi duka ya, sampai sekarang menjadi duka bagi kita semua, yang menjadi cikal bakal terpecah belahnya umat Islam, yaitu yang kita kenal dengan Perang Jamal ya, yang tidak sembarangan orang bisa menjelaskan tentang Perang Jamal ini, termasuk gue sendiri tidak berani. Nah, singkat cerita, di Perang Jamal itu Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah memanggil Zubair bin Awam. Jadi Zubair bin Awam sama Thalhah bin Ubaidillah sama Ibunda Aisyah itu satu kubu ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib saat itu ada bersama Ammar bin Yasir, yang sahabat-sahabat Nabi yang masih tersisa ya. Kemudian ada beberapa juga yang lain. Nah, pada saat itu Ali bin Abi Thalib memanggil Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah ke dalam tendanya, dan mereka berdialog di situ. Dan di situ Ali bertanya kepada Zubair bin Awam, "Wahai Zubair, apakah engkau ingat sabdanya Nabi mengenai dirimu, bahwa Nabi pernah mengatakan kepadamu, bahwa Nabi pernah bertanya kepadamu bahwa, wahai Zubair, apakah engkau mencintai Ali?" Ya, kemudian engkau menjawab, "Ya, tentu saja aku mencintai Ali." Kemudian
Nabi berkata lagi bahwa namun suatu saat engkau akan memerangi Ali dengan zalim, gitu ya. Saat Ali bin Abi Thalib mengatakan itu kepada Zubair, Zubair kemudian kaget dan sadar. Dia bilang, iya, saya ingat Nabi pernah mengatakan itu, namun saya lupa, gitu ya. Jadi pada saat dia mengingat kata-kata Nabi, terus dia, oh ya, berarti apa yang dimaksud oleh Nabi bahwa dia akan memerangi Ali itu ya dengan zalim itu ya pada saat perang Jamal ini. Nah, pada saat Zubair bin Awam mendengar itu, kemudian Zubair bin Awam sadar, kemudian beliau langsung pergi meninggalkan tenda itu dan berusaha untuk menyudahi pertikaian yang terjadi, peperangan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin pada saat itu, gitu. Langsung, wahai kaum muslimin, hentikan seperti itu, ya. Nah, jadi lihat ya teman-teman ya, sahabat-sahabat yang mulia ini ya, setinggi apapun ego mereka, tetapi ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka mereka akan melunak, hati mereka akan melunak, gitu. Seperti Zubair bin Awam ini, pada saat diingatkan oleh Ali tidak ada gengsi di situ, dia langsung, oh ya, astagfirullah, saya yang salah, gitu. Dan beliau berusaha untuk meredam pertikaian itu, tetapi ternyata di saat itu juga adalah ajalnya, gitu. Jadi dia tidak bisa melawan takdir azal yang telah ditentukan oleh Allah yang jatuhnya di hari itu. Jadi Zubair bin Awam itu akhirnya meninggal di hari itu, dan Nabi menyebutkan bahwa Zubair bin Awam ini akan mati syahid, ya. Jadi benar beliau mati syahid, beliau akhirnya meninggal di perang Jamal itu, dibunuh oleh seseorang yang bernama Ammar bin Jurmus gitu, di tahun 36 Hijriah pada saat perang Jamal itu terjadi, gitu loh. Jadi akhirnya pahlawan kita, kesatria kita Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ini harus syahid ya di perang Jamal di tangan Ammar bin Jurmus di tahun 36 Hijriah, gitu. Mati syahid di tangan orang-orang Khawarij ya. Jadi yang bunuh Zubair bin Awam ini sama yang bunuh Talha bin Ubaidillah ini satu kubu. Mereka itu orang-orang Khawarij ya, para pengkhianat, para orang-orang penyusup yang akhirnya membuat umat Islam menjadi terpecah belah. Akhirnya meninggallah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu pada tahun 36 Akhirnya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 36 Hijriah di perang Jamal di tangan Ammar bin Jurmus. Jadi Zubair bin Awam bersama dengan Talha bin Ubaidillah, tokoh kita yang kita sudah bahas sebelum episode ini ya, juga meninggal ya di perang Jamal ini, dan Ali bin Abi Thalib sendiri yang mengunjuri mereka. Jadi tidak ada pertikaian lagi antara Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah dengan Imam Ali, bahkan tidak ada masalah sama sekali antara Ali bin Abi Thalib dengan Ibunda Aisyah, gitu. Karena pada saat selesai perang itu Ibunda Aisyah sempat naik ke mimbar kemudian berpidato dan dia memuji Ali di situ. Jadi ini jangan sampai kita terpengaruh dengan isu-isu yang beredar di luar sana yang dibuat oleh orang-orang Syiah, kemudian orang-orang Khawarij yang membenturkan sehingga terjadi pecah belah di antara kaum muslimin. Nah, ada satu kisah lagi yang menarik tentang Zubair bin Awam ini ya, yang akan gue bahas ya. Ternyata sebelum meninggalnya Zubair bin Awam, beliau ternyata punya firasat bahwa beliau akan meninggal di hari itu di perang Jamal itu. Makanya beliau memanggil salah satu putranya yang bernama Abdullah bin Zubair ini dan beliau menyampaikan amanatnya. Jadi di situ ternyata Zubair bin Awam berwasiat, berwasiat ya, menyampaikan amanah ya dirinya kepada anaknya Abdullah bin Zubair ini. Jadi beliau mengatakan bahwa wahai nak, ayah merasa bahwa hari ini ayah akan meninggal. Ayah merasa bahwa hari ini ayah akan meninggal. Maka ayah mengamanahkan kepadamu untuk melunasi hutang-hutang ayah. Nah, karena ternyata Zubair bin Awam ini punya hutang yang sangat banyak. Nah, mengapa Zubair bin Awam, seorang sahabat mulia yang dijamin masuk surga, punya banyak hutang? Jadi di situ Zubair bin Awam kemudian berpesan kepada anaknya untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya, dan hal itu disanggupi oleh putranya yang bernama Abdullah bin Zubair ini.
Dan kenapa Jubair bin Awam punya banyak hutang? Nah, ternyata Jubair bin Awam ini termasuk orang-orang jujur yang dipercayai oleh masyarakat, yang pada saat itu ya, Jubair bin Awam sama seperti Nabi ya, Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu sebelum diutus menjadi Nabi, beliau itu selalu mendapat amanah dari orang-orang Mekah pada saat itu ya, untuk menjadi tempat penitipan harta mereka gitu. Jadi mereka akan menitipkan uang mereka dan harta mereka kepada Nabi. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Nabi ini adalah orang yang jujur. Makanya julukannya Nabi itu kan adalah Muhammad Al-Amin ya. Orang-orang Arab itu mengenal beliau dengan Muhammad Al-Amin. Maksudnya Muhammad yang paling jujur. Jadi koperasi pertama koperasi banker pertama kita itu adalah Nabi kita sendiri, tapi tanpa riba gitu. Kenapa? Orang-orang ini mempercayai harta-harta mereka untuk dijaga oleh Nabi. Jadi kayak mereka akan datang sama Nabi dan menitipkan harta mereka sejumlah sekian sama Nabi, dan nanti akan diambil lagi. Nah, Jubair bin Awam ini adalah seperti itu juga. Jadi lihat ya teman-teman ya, sebenarnya tuh semua bukti itu sudah Allah berikan gitu ya kepada orang-orang Quraisy ini, bahwa Allah memilih seorang nabi yang mereka sendiri tahu bahwa beliau ini adalah orang yang sangat jujur. Namun kenapa mereka tidak mau mengimani Nabi sebagai rasul gitu? Yaitu karena keras kepalanya mereka, karena kesombongan yang ada di dalam diri mereka. Padahal mereka tahu bahwa Nabi adalah orang yang sangat-sangat amanah, sehingga harta mereka pun mereka titipkan kepada Nabi gitu. Jadi walaupun mereka menentang dakwah Nabi, tetapi harta-harta mereka titipkan kepada Nabi. Coba lihat teman-teman, kayak gimana tuh. Makanya wajar jika Allah murka sama mereka gitu. Nah, Jubair bin Awam ini juga seperti itu ya. Jadi pada saat orang-orang datang, karena beliau terkenal sangat jujur, sangat amanah ya, jadi orang-orang datang untuk menitipkan hartanya sama Jubair bin Awam ini. Nah, tapi Jubair bin Awam ini punya sistemnya, jadi dia itu berbeda. Jadi pada saat orang-orang datang untuk menitipkan harta, pada saat itu Jubair bin Awam bilang, kalau Anda datang untuk menitipkan harta saja sama saya tidak mau. Tapi kalau Anda datang dan memberikan ini gimana ya bahasanya ya? Intinya Jubair bin Awam itu tidak mau hanya sekadar dititipi harta, tapi dia mau harta yang dititipkan sama dia itu statusnya jadi hutang. Jadi Jubair itu berhutang sama mereka. Karena kenapa? Kalau hartanya cuma dititipkan, maka Jubair bin Awam ini tidak bisa menggunakan uang ini, tidak bisa melakukan apa-apa dengan uang ini. Jadi Jubair bin Awam ini, karena beliau adalah seorang saudagar yang kaya raya dan perlu modal ya, jadi beliau itu bilang, bagaimana kalau saya berhutang saja? Jadi anggap saja apa yang kalian titipkan ke saya ini adalah saya berhutang sama Anda dan saya akan bayar pada waktunya gitu ya. Jadi sebenarnya hutangnya Jubair bin Awam ini bukan hutang, tapi sebenarnya adalah aset daripada harta daripada nasabahnya, bisa dibilang seperti itu. Jadi dari harta daripada nasabahnya tadi beliau kelola, sehingga beliau mempunyai banyak aset yang nilainya itu jutaan dinar atau dirham, nggak tahu, Allah alam ya, karena disebutkan hutang Jubair itu sekitar 2 juta berapa ratus, entah dirham atau dinar nggak tahu. Tapi yang pasti asetnya beliau ternyata jauh lebih besar daripada hutang-hutangnya gitu. Jadi kenapa Jubair bin Awam ini berhutang, padahal beliau adalah orang yang telah jamin masuk surga ya. Beliau adalah orang yang mulia. Nah, karena beliau tahu aset-asetnya itu sangat besar dan itu sangat bisa melebihi hutang-hutang beliau ya. Jadi konsepnya Jubair bin Awam itu seperti itu. Dia menerima orang yang ingin menitipkan hartanya, tetapi beliau statuskan harta itu sebagai hutangnya beliau dan nanti akan beliau bayar. Nah, makanya pada saat beliau meninggal, hutangnya banyak itu bukan beliau berhutang kepada orang, tapi orang sendiri yang datang untuk membawakan hartanya mereka untuk dititipkan sama Jubair, dan Jubair menganggap Jubair menstatuskan itu sebagai hutang, dan Jubair mengembangkan bisnisnya. Makanya Jubair ini terkenal sangat kaya raya. Makanya setelah Jubair meninggal,
sebelum meninggal beliau sudah mewasiatkan sama anaknya untuk mengurusi hutang-hutangnya. Jadi putra yang bernama Abdullah bin Zubair ini yang diberikan amanat untuk mengurusi masalah hutang ayahnya ini mengumumkan selama 4 tahun ya, beliau itu mengumumkan selama 4 tahun kepada siapa saja orang yang ayahnya itu punya hutang sama mereka gitu. Jadi saking hati-hati banget ya, maksudnya anaknya ini sangat hati-hati banget agar ayahnya itu bisa aman dari hutang-hutangnya. Dan akhirnya seluruh aset-aset daripada Zubair bin Awam ini yang sangat banyak ya, beberapa bidang tanah, kemudian ada berapa belas rumah di Madinah dan di mana-mana ya, di Mesir kalau nggak salah juga ada, di mana tuh gue lupa ya. Pokoknya intinya asetnya itu sangat besar dan semuanya ketika dijual itu semua ahli warisnya itu dari mulai istri-istrinya yang ditinggalkan dengan anak-anaknya itu semua mendapatkan bagian yang besar dan bahkan masih tersisa gitu untuk disedekahkan gitu. Dan beliau mewasiatkan juga kepada anaknya Abdullah bin Zubair ini untuk berapa persen warisan daripada Zubair ini diberikan kepada anaknya Abdullah bin Zubair ini ya. Jadi beliau sangat sayang sekali dengan anaknya Abdullah bin Zubair ini, Masya Allah. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari tentunya dari cara Zubair bin Awam dalam mengembangkan bisnisnya. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi beliau jadi kalau statusnya adalah hutang, berarti ya secara fikih dia berhutang, harta itu halal buat dia pakai dan akan dia bayar. Itu jadi Zubair bin Awam ini terkenal kaya raya sekali. Beliau sangat pintar sekali ya, saudagar yang kaya raya, yang pintar dalam berbisnis ya. Ini yang dilakukan oleh Zubair bin Awam, tapi dengan harta yang halal tentunya gitu ya. Jadi luar biasa kisah daripada Zubair bin Awam ini. Udah sebenarnya panjang ya, cuman ya lagi-lagi gue singkat aja biar teman-teman juga nggak bosan, biar durasinya nggak terlalu panjang-panjang banget juga. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran besar buat kita semua, buat diri gue terutama gitu ya. Belajar banyak hal daripada kisah Zubair bin Awam ini dan juga dari ibundanya. Nanti insya Allah akan kita bahas juga tuh kisah tentang ibundanya Zubair bin Awam ini, Sofiyah ya, tantenya Nabi, dan juga anak-anaknya Zubair bin Awam yang sangat luar biasa ini ya, Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, yang itu yang sangat masyhur, yang terkenal ya. Oke, terima kasih sekali lagi gue ucapkan buat kalian yang udah nonton sampai habis ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita dapat dari orang-orang mulia ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita berharap banget sama Allah, mudah-mudahan di padang mahsyar nanti kita akan dikumpulkan bersama dengan Nabi dan juga para sahabat-sahabatnya orang-orang mulia ini, dan juga para orang-orang soleh gitu ya, sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi, barang siapa ya seseorang gitu ya akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya, maka cintailah orang-orang seperti ini. Insya Allah di padang mahsyar nanti kita akan dikumpulkan bersama dengan mereka ya. Oke, terima kasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Bye bye.